Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih dapat bersama-sama mendengarkan sirah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul anam, sebaik-baik makhluk yang telah membawa kita minadh dhulumati ila nur, daripada kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya, wa ila siratil mustaqim, dan telah memandu kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat milenial sekalian, pada kesempatan kali ini video pertama kita akan dibuka mengenai sejarah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun gajah dikarenakan pada tahun itu datanglah pasukan Abraha dengan tentara bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ka'bah, memuliakan penduduk Makkah dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Allah menghancurkan kelompok mereka. Allah menghancurkan dan memporak-porandakan kelompok mereka, sehingga dikisahkan dan dinyatakan dengan pasti di dalam ayat Al-Quran surah Al-Fil ayat 5, faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan jadilah mereka bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Na'udzubillah min zalik. Sahabat milenial sekalian, pada masa sekarang ini begitu banyak sekali orang-orang yang mengidolakan orang yang tidak sepantasnya diidolakan. Bahkan mereka dengan mudahnya melupakan sirah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ini kita sebagai generasi muslim milenial harusnya lah mengetahui zat sirah sejarah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab beliau, dari ayahnya beliau bernasabkan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab. Sedangkan dari ibunya beliau bernasabkan Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manab bin Zuhra bin Kilab. Dan nasabnya bertemu di kakek mereka yang kelima, yaitu Kilab. Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 18 tahun ketika Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengetahui bahwasanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini telah hilang ayahnya, telah wafat ayahnya terlebih dahulu. Kemudian pada saat itu ibunya lah yang merawatnya. Namun tidak begitu lama ketika Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil ibunya. Ketika itu dikisahkan ibu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kakeknya Abdul Muttalib dan bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Madinah dengan satu tujuan, mengunjungi orang yang dicintai, mengunjungi orang yang dirindui, yaitu ayah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Abdul Muttalib. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya perjalanan pulang ke Mekah Al-Mukarramah, di tengah perjalanan di sebuah kota kecil di antara Mekah dan Madinah, mereka terhenti. Pada saat itu ibunya jatuh sakit, Aminah jatuh sakit. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil ibunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun dan beliau diwafatkan di Abwa, yaitu sebuah desa di antara Mekah dan Madinah. Ketika ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Ummu Aiman, yang dimana Ummu Aiman ini merupakan seorang budak atau pelayan ayah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu tidak begitu lama, maka beralihlah kepengurusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, yang dimana Abdul Muttalib ini adalah orang yang berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Bahkan dikisahkan cintanya Abdul Muttalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Kemudian tidak begitu lama, sesudah berusia 8 tahun, maka meninggallah kakeknya. Maka beralihlah perawatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib, yang dimana adalah Abu Talib ini terkenal akan kemiskinannya. Beliau mempunyai anak yang banyak, namun beliau tidak mempunyai harta. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bawah penjagaan Abdul Muttalib, maka Allah luaskan rezekinya. Fawassa'allahu rizqahu. Allah luaskan rezekinya. Kemudian Allah mudahkan ia di dalam memenuhi segala apa yang dia inginkan, dan Allah memberikan ia jalan-jalan menuju rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengembala kambing orang-orang Mekah dengan suatu upahan yang beliau bisa hidup dengannya. Ketika sampai umur 9 tahun, dan ada satu riwayat yang menyatakan 13 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan berlayar ke Syam bersama pamannya yang bernama Abu Talib dengan membawa dagangan. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busrah, seorang pendeta bernama Bukhairah melihat Nabi. Lalu pendeta ini memberitahu kepada pamannya bahawa beliau akan menjadi Nabi yang terakhir di antara para Nabi. Pendeta itu meminta kepada pamannya supaya ia pulang membawa Nabi karena takut kepada musuh yang menanti-nanti beliau. Pendeta itu menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alamat-alamat, dari pertanda-pertanda yang tersebut di dalam kitab para ahli kitab. Maka pada saat itu segeralah pamannya Abu Talib membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang kedua kalinya ke Syam, yang di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dagangan Siti Khadijah, yang di mana Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia lagi berharta. Ia mengupah orang laki-laki dalam perjalanan menjalankan hartanya. Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan ini karena ia pernah mendengar tentang kebenaran Nabi, tentang amanat-amanatnya, dan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia. Maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pelayan Khadijah yang bernama Maisarah, yang di mana beliau ikut untuk berjual beli dan kembali dengan membawa keuntungan yang besar. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang telah ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh kakeknya ketika beliau masih belia. Namun itu semua tidak menghilangkan semangat, itu semua tidak menghilangkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bekerja sebagai pengembala, beliau bekerja sebagai pedagang dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dari sini juga kita dapat melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pejuang, adalah seorang yang mempunyai akhlakul karimah. Dikisahkan Khadijah memilih Nabi untuk pergi berdagang ke Syam adalah dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terkenal dengan kedudukannya yang mulia, dengan kebenarannya yang agung, dan dengan akhlak-akhlaknya yang mulia. Kemudian kita melihat juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok insan mulia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana kemuliaannya itu telah tercelah sebelum ketika ia dilahirkan,
dengan kebaikan akhlak yang ia miliki, dengan kebaikan perilaku yang ia miliki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, penghulu para nabi. Kemudian kita melihat juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Syam yang pertama kali bersama pamannya Abu Talib, maka ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah. Beliau melihat tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai unta, maka Bukhairah melihat awan senantiasa menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awan tidak inginkan Nabi kepanasan. Maka pada saat itu, berdasarkan apa yang ia pelajari di dalam kitab-kitab ahlul kitab, maka ia dapatkan, ia pastikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebaikan di muka bumi dan menghancurkan segala kebatilan. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum.